Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwan Sani dengan NIM J1B022079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya di mata kuliah Etika Profesi Keteknikan sebagai pengganti UTS. Di sini saya akan menjelaskan beberapa agenda. Yang pertama itu definisi etika, profesi, dan mengapa etika itu penting, serta strategi peningkatan profesionalisme dengan etika. Yang selanjutnya studi kasus di mana etika itu penting, dan rangkuman etika. Yang pertama, etika dan profesi. Etika merupakan seperangkat nilai prinsip dan standar moral yang menjadi pedoman untuk menilai benar, salah, atau baik buruk suatu tindakan, baik secara level umum atau normatif, maupun penerapannya pada bidang tertentu, seperti etika terapan yang termasuk etika profesi. Oke, selanjutnya profesi. Profesi adalah jenis pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, seperti ilmu atau kompetensi yang teruji, atau pendidikan, sertifikasi formal, serta tanggung jawab untuk melayani publik, dan menggunakan kode etik, seperti organisasi profesi. Intinya, etika profesi yaitu aturan moral khusus profesi, yang secara khusus meningkatkan dan mengarahkan perilaku para pelaku profesi agar kompeten, amanah, dan mengutamakan kepentingan publik. Peran kode etik itu peran kode etik, fungsi utamanya itu untuk standar perilaku, pedoman saat dilema atau tekanan atasan klien, dan alat kontrol dan sanksi. Etika juga memegang peranan penting dalam setiap profesi karena menjadi dasar kepercayaan antara profesional dan masyarakat. Tanpa etika, kompetensi teknis saja tidak cukup. Keputusan mudah bias oleh kepentingan pribadi. Keselamatan dan kesejahteraan publik terancam, serta reputasi profesi runtuh. Nah, disinilah kode etik dibutuhkan sebagai standar perilaku yang jelas untuk mengatur integritas, objektivitas, dan tanggung jawab, serta kerahasiaan dan keadilan, serta akuntabilitas. Dan etika juga memberi pedoman saat menghadapi dilema, misalnya konflik kepentingan, tekanan atas klien, dan godaan manipulasi data. Kode etik juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, seperti adanya sanksi dan mekanisme penegakan, sehingga profesional terdorong menjaga mutu layanan, transparansi, dan keselamatan. Dalam praktik keteknikan, berpihakan pada etika dan kode etik mencegah desain yang membahayakan penggunaan bahan, alat yang tidak layak, dan pelaporan data yang menyesatkan, sehingga hasil kerja bukan hanya efisien dan bernilai ekonomi, tetapi juga aman, berkelanjutan, dan bermartabat. Selanjutnya, bagaimana sih cara mendalami profesi? Yaitu untuk meningkatkan profesionalisme saat menjalani suatu profesi, kita perlu membangun kebiasaan belajar berkelanjutan, mengikuti pelatihan atau sertifikasi, membaca standar terbaru, dan mencatat counting professional development dalam portofolio. Serta selanjutnya itu menerapkan standar mutu dan keselamatan kerja, SOP, HSE, serta disiplin dokumentasi agar pekerjaan dapat diaudit dan direplikasi. Yang selanjutnya, jaga integritas, yaitu dapat menghindari plagiarisme dan konflik kepentingan, jujur pada data atau hasil, patuhi kode etik, serta utamakan keselamatan dan kepentingan publik. Yang selanjutnya itu mengasah keterampilan lunak atau komunikasi, kerja tim, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Karena hasil profesional tidak hanya teknis tetapi juga kolaboratif. Yang selanjutnya itu membangun jejaring dan di organisasi profesi, ya, dengan cara mencari mentor dan melakukan peer review. Untuk mendapatkan umpan balik yang objektif, diharapkan menerapkan perbaikan. Gunakan analisis resiko sebelum mengambil keputusan dan libatkan prinsip keberlanjutan.
seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap perencanaan. Terakhir, tetapkan rencana pengembangan pribadi dengan target SMART dan evaluasi diri berkala agar progres kompetensi dapat diukur dan konsisten. Oke, selanjutnya di soal nomor di soal nomor 4 di mana ada sebuah kasus pelanggaran etika profesi. Di sini saya mengambil berprofesi sebagai checker atau inspektor peralatan alat dan mesin pertanian. Sebagai checker atau inspektor alat dan mesin pertanian diharapkan memegang teguh integritas dan menolak praktik memoles yang seperti untuk hasil uji emisi, kebisingan, getaran, kapasitas kerja, atau melewati butir K3 kritis seperti ROPS, pelindung POT, dan sistem rem. Begitu ada temuan, segera hentikan proses, pasang tag hold, amankan bukti, foto, video, data mentah, dan catat lengkap waktu, lokasi, serta petugas. Lanjutkan dengan menerbitkan NCR dengan mencatatnya pada checklist sambil menyebut acuan SNI, ISO permentan yang dilanggar. Kemudian lapor berjenjang ke atasan. Kia lakukan uji ulang dengan alat kalibrasi atau minta verifikasi pihak ketiga untuk temuan berisiko tinggi. Keputusan harus tegas, reject, repair, revoke. Untuk aspek keselamatan, wajib reject hingga ada bukti perbaikan yang sah. Akhiri dengan berita acara dan verifikasi penutupan. Untuk mencegah prioritaskan checklist K3, jaga program kalibrasi dan lakukan rotasi area. Minta deklarasi konflik kepentingan, adakan pelatihan berkala, dan sediakan kanal whistleblowing. Jadi intinya dalam menemukan pelanggar etika kita harus bersikap tegas karena pelanggar etika saat punya profesi yang seperti pengeceker alat mesin pertanian itu sangat berisiko tinggi karena dapat merusak kualitas dan hasil uji sehingga mengakibatkan petani itu yang membelinya atau menggunakan peralatan tersebut menjadi merugi. Seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.